Sebelum kita berlanjut, jangan membaca satu ayat kitab saya langsung diambil kesimpulan. Jangan membaca satu ayat kitab saya langsung diambil kesimpulan. Jangan Pak Muhammad menyimpulkan Pak ya. Ya. Oke, Soalnya gini Pak Lamsan, Pak Sugito ini mualaf, jadi mungkin ada ngerti-ngerti dikit lah bekas-bekas dia gitu loh. Ya makanya sering-sering itu biarpun mualaf itu satu ayat diangkat langsung disimpulkan sesuai dengan kehendak dia, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan ajaran satu perikop. Terima kasih. Oke, siap. Gini, dari latar belakang ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, kan tadi narasi Pak Lamsen mengatakan itu kan berdasarkan dari perintah Alkitab ya, dan juga dilakukan sesuai apa yang sudah diajarkan. Yang saya tanyakan itu kan di sana ada itu, walaupun mungkin perikopnya nanti Pak Lamsen yang menjelaskan kan, katanya kan saya nggak paham, jadi nanti Pak Lamsen yang menjelaskan. Itu tertulis di Yohanes 13:15, di mana di sana Yesus itu mengatakan bahwa aku berbuat akan tetapi aku memberikan contoh teladan kepadamu supaya kamu berbuat sama seperti yang apa aku lakukan kepadamu, kan gitu. Nah ini Pak Lamsen tolong jelaskan perikopnya bagaimana, terus itu contoh yang bagaimana itu maksudnya, dalam segi keseluruhan apa dalam masa itu saja kalau menurut Pak Lamsen? Silakan Pak Lamsen. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Dibukanya ayat, harus kita buka ayatnya. Saya ambil kitab saya dan kita baca bersama. Buka kitabmu di situ, saya buka kitab di sini, kita baca bersama. Itu yang bagus. Ya, terima kasih. Iya, silakan Pak. Ya itu tadi sudah saya sebutkan di Yohanes 13 nomor 15 kan dikatakan, aku memberikan contoh teladan kepadamu supaya kamu berbuat sama seperti yang aku lakukan. Masa itu kalau dilihat dari perikopnya keseluruhan ayat itu kan lagi memberi contoh, saat itu memang lagi membasuh kaki itu beliau itu. Oke. Mari dulu kita buka. Di mana tertulis Pak? Saya baru ambil kitab saya. Mana? Jadi saya bacakan. Jangan dibacakan dulu. Saya juga harus baca. Yohanes 13:15. Oke, bentar. Saya sih begini-beginian hafal Pak Lamsan. Ya. Saya tidak hafal, ya. Tidak hafal. Yohanes 13 ayat nomor 15. Ya, 15. Oke, terima kasih. Saya sudah dapat. Ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke, kalau satu ayat saja, tidak mungkin kita menjadikan ini menjadi, kita simpulkan menjadi inti ajaran dari perikop dari ayat 13, pasal 13 ini sampai ke ayat berapa? Ayat 20. Tidak bisa. Kita harus baca dari awal sampai akhir. Apa maksud dan tujuannya ini? Jadi, terima kasih banyak. Karena tidak boleh kita menyimpulkan ajaran ini berdasarkan satu ayat. Harus kita baca seluruhnya. Oke, terima kasih. Kita baca dari atas ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, inilah ajaran yang paling berat di seluruh dunia manusia. Ya. Ini adalah menunjukkan bahwa kalau saya itu pernah ribut dengan teman, saya harus membasuh kaki musuh saya. Ya, itu ajarannya ya. Coba kita baca. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi dia sudah waktunya akan disalibkan dia ya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini harus diingat itu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu tadi. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan,
engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku, mandikan aku sekalian. Kata si Petrus, kan maksudnya kan. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selama membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi ia tidak semua bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan adalah gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya, walaupun Yesus itu guru, ya, walaupun saya misalnya gubernur, presiden, saya harus rela membasuh kaki teman saya yang pernah saya benci. Itu artinya merendahkan hati, meremukkan hati, membersihkan hati. Itu lambang. Makanya kalau kita tidak mau bersalaman saja pun tidak mau bersalaman, itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pernah Yesus mengatakan, sebelum kau menyelesaikan permasalahanmu dengan teman-temanmu, tinggalkan persembahanmu ini. Buang itu semua. Pergi dulu, selesaikan dulu masalahmu dengan teman-temanmu sana, musuhmu sana. Supaya apa yang kamu persembahkan dapat saya terima. Itu ajaran Yesus. Jadi ini yang sulit dikerjakan oleh manusia. Hanya kami orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang mau membasuh kaki teman-teman, yang mau membasuh kaki musuh saya. Ini kami laksanakan Tuhan. Terima kasih. Oh gitu. Kalau menurut saya ya, kan ini menurut Pak Lamsen dan penjelasan dari bukan menurut Pak Muhammad. Itu menurut Pak Muhammad, ya, tapi ini menurut Alkitab itu. Ya menurut Pak Alkitab lah. Itu dulu ketika saya memahami itu, saya memahaminya begini. Salah satunya itu betul kata Pak Lamsen, membersihkan diri, membersihkan hati. Karena nggak mungkin kan kita membersihkan orang, belum tentu dia kakinya kotor. Kan kadang-kadang bersih juga dia punya kaki, termasuk dimandikan. Artinya di situ kalau menurut saya dulu memahaminya, itu Yesus ada 2 poin di situ. Pertama, membersihkan orang-orang, termasuk membersihkan diri dalam segi rohani. Itu kan begitu, seperti kata Pak Lamsen tadi. Terus ada 2 di situ yang dikatakan secara harfiah, artinya Yesus itu memberikan tauladan, bukan hanya cuma membersihkan kaki saja, tapi keseluruhan tauladan yang Yesus lakukan itu harus dicontoh. Karena itu salah satu toladan, nggak mungkin kan sebagai Yesus itu hanya memberikan toladan membersihkan kaki. Ya. Nah, yang saya maksudkan itu artinya kita harus segala sesuatu beribadah kepada Tuhan itu harus mencontoh beliau sebagai suri toladan. Karena beliau ini adalah salah satu adalah tokoh panutan yang patut dicontoh sebagai toladan, tuh kan. Makanya disebut juga Yesus sebagai toladan yang baik, kan gitu. Dikala kita beribadah yang intinya itu adalah kruasial dan inti kepada Tuhannya, maka harus mencontoh beliau. Nah, ini kemudian dilakukan oleh orang-orang Kristen dikala orang-orang Islam dikala dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memberikan contoh sholat, maka gerakan semua Muslim seluruh dunia itu melakukan sama persis apa yang dilakukan beliau, gitu kan. Termasuk berwudu, termasuk dan lain sebagainya, semua syariat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dicontoh karena Rasulullah bagi orang Islam adalah suri toladan, kan gitu. Nah, di situ ketika melihat hal ini, orang-orang Kristen mencontohnya kemana? Karena selama yang saya pahami ketika saya waktu itu di dalam kekristenan, saya tidak melihat contoh aplikasi di dalam kehidupan beribadah mereka mencontoh Yesus, gitu loh. Gitu loh Pak Lamsen. Akhirnya saya memutuskan kalau demikian ini Kristen sesungguhnya mengikuti toladan siapa? Kan gitu.
Karena di dalam ayat itu kalau saya menafsirkan masa itu ya, masa saya masih di sana masih belajar gitu. Momennya ada dua pokok poin. Pertama, kita ketika membasuh kaki, nggak mungkin kok tiba-tiba kita membasuh kaki orang begitu saja. Nanti akan dimarahi orang, belum tentu dia mau dibasuh. Tapi di situ diartikan sebagai membersihkan diri. Kita harus sama-sama membersihkan hati, membersihkan diri supaya jauh dari rasa syirik dan lain sebagainya, udon dan sebagainya, buruk gitu. Artinya membersihkan badan dan juga membersihkan diri. Contoh sudah oleh Yesus supaya menjadi teladan bagi para pengikutnya. Karena orang yang mengikuti pasti akan meneladani segala sesuatu yang diajarkan dan dilakukan kan gitu. Nah, di saat itu saya berpikir, loh, apa yang saya temukan selama saya ibadah di dalam kekristenan ini? Kalau menurut pandangan saya, sesuai yang tertera di dalam Bible secara keseluruhan, ini kan menurut Pak Lamson kan harus secara keseluruhan. Akhirnya saya rangkum secara keseluruhan. Nah, ketika kita melihat teladan apa yang Yesus lakukan secara keseluruhan itu, saya tidak mendapati apa yang ditoladani oleh orang-orang Kristen ini sebagai bentuk ibadah yang harusnya mengikuti apa yang Yesus lakukan sebagai contoh. Kan gitu Pak Lamson. Karena kan kita akui bersama ini. Bahkan orang Islam pun mengakui bahwa Yesus itu adalah teladan yang baik. Dan benar tentunya bukan cuma baik. Karena baik saja itu relatif. Kalau sudah baik dan benar itu sudah ibaratnya poin yang tidak bisa dibantah. Dan harus dilakukan sebagai teladan. Kan gitu. Nah, seperti yang saya temukan salah satunya adalah ibadah orang-orang Kristen. Ini tidak pernah ditoladankan oleh Yesus. Dan tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Nah ini bertoladan kemana ini Pak Lamson? Silakan dijawab. Terima kasih, panjang lebar penjelasannya. Terima kasih. Jadi ada 3 bagian kayaknya yang harus saya jawab ini. Terima kasih. Satu yang saya sayangkan kepada Pak Muhammad ya. Kalau saya ke gereja itu, saya tidak melihat aturan-aturan gereja. Saya tidak melihat kelakuan-kelakuan manusia. Tidak. Saya adalah melihat aturan yang diturunkan oleh Yesus sendiri. Contoh yang dibuat Yesus sendiri. Itu yang kita lihat. Kalau saya melihat kelakuan manusia, pendeta saya, atau pimpinan gereja saya, pasti saya murtad. Langsung seperti kamu itu. Cepat saya murtad. Saya masa berpedoman kepada manusia. Kenapa saya bisa bertahan di sini? Walaupun saya pernah melihat dan banyak orang korupsi di gereja saya, kelakuannya tidak sesuai dengan kelakuan Yesus. Saya tetap bertahan. Kenapa? Yang saya panut adalah Yesus. Terima kasih. Apa yang kita panut dari Yesus? Pak Muhammad sebentar ya. Sebentar Pak ya. Ya silakan. Oke. Apa yang saya panut dari Yesus? Yang saya panut dari Yesus adalah cara dia melaksanakan 10 perintah Tuhan. Bukan tata cara ibadah. Alkitab saya itu tidak mengajarkan tata cara ibadah kecuali kepada bangsa Israel. Karena itu perlu tata cara ibadahnya untuk simbol di masa yang akan datang. Apa tata cara ibadah Israel? Mencuci kaki dulu, bersihkan tangan, itu kan simbol semua. Lalu potong binatang atau domba, curahkan darah, dibersihkan sana, bersihkan sini. Itu tata cara ibadah menurut hukum Taurat Musa. Nah, setelah Yesus mati tersalib, tata cara ibadah ini yang selesai tidak lagi digunakan. Karena itu tata cara ibadah sudah melambangkan bersihkan hati, darah Yesus sudah tertumpah. Bukan itu yang kita panut sekarang. Tidak dilakukan lagi itu. Tapi yang saya panutkan adalah Yesus tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, pergi ke gereja hari Sabat. Itu yang 10 perintah Tuhan yang saya teladani. Itulah sebabnya Yesus itu adalah teladan dalam hal melaksanakan 10 perintah Tuhan. Bukan dalam hal melaksanakan tata cara ibadah. Karena tata cara ibadah tidak perlu bagi Tuhan. Yang perlu bagi Tuhan adalah hati yang bersih, hati yang rendah, hati yang remuk. Maka kita disuruh menyuci kaki teman. Membuktikan bahwa kita ini tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa sakit hati kepada teman-teman. Terima kasih Pak Muhammad.
Oke, oke. Saya setuju ya yang tadi. Saya setuju masalah untuk rendah hati dan berbuat baik dan mensucikan hati lah intinya dalam kehidupan segi kehidupan manusia. Dan setuju Kristen itu dalam ibadah itu tidak terpatok pada sebuah aturan atau tata cara beribadah. Tapi kalau kembali lagi ke Yohanes 13:15 di sana, Yesus mengatakan, sebab aku memberi teladan kepadamu supaya kamu berbuat sama seperti yang aku lakukan kepadamu. Gitu. Jadi artinya ya atau itu Pak Handi, ini suaranya yang ada hilang tuh Pak Handi, nggak bisa saya pahami lagi. oh iya hilang ya Pak ya. Sebentar ya, saya Bukan pindah hilang lagi, posisi ya nggak Pak bisa ya. kedengaran lagi. Itu ya maklum di Papua itu Pak Lamsan. Ya, Pak Sugito lagi di Papua, memang signal tempatnya dia itu loh. oh di Papua ya, Pak Iya, Muhammad ini. iya betul. Ya udah hilang-hilang Pak Sugito, mungkin di Ganti orang lain lah. iya. Soalnya memang Oh suaranya agak iya. Ada yang lain Saya silakan. tidak bosan mengajarkan Alkitab saya. Nggak usah kita bahas Al-Quran lagi. Kalau bahasa Al-Quran kan tidak bisa. Sulit dipahami Al-Quran itu. Karena saya tidak bisa masuk Islam. Sekarang Ya, sudah jelas belum? putus. Nggak kedengaran Ini malah. Iya Pak Sugito, putus-putus Pak. Iya sudah. Lanjut dulu dengan yang lain. Nah, itu. Ketika Anda katakan tadi bukan pengajaran Yesus. Ini pengajaran Itu Yesus memang loh. pengajaran Yesus. Apa tapi yang Bapak itu punya bukan adalah aku makna. punya. Nah, itu ada Coba makna apa artinya harfiah. itu? Nah, itu ada Bukan makna apa harfiah. artinya? Apa Loh. makna harfiahnya? Anda mau makna harfiah atau maknakan metafora? Apa itu? Bukan apa makna harfiahnya? Saya Kalau nanya Anda tahu. dulu. Kalau makna harfiah itu nggak mungkin. Karena Allah tidak memiliki kematian, Yesus mati. Itu fakta Kalau bahwa yang begini, dimiliki Allah itu tidak aduh. dimiliki Yesus. Bisa mengerti Yesus eksegesi pernah dari menyembah Injil itu Allah. tidak. Saya tahu, Kamu tapi itu tidak sebut-sebut bisa. ngerti Dengar apa? dulu. Tunggu Apa? dulu, jangan maksa, tunggu dulu. Di Enggak situ, ngerti saja bilang begini, saya kasih penjelasan. dengar dulu, jangan Kamu karena nggak enak ngerti, saya aja kasih ngasih penjelasan. Saya jelaskan supaya ini. mengerti. Ini ya silakan. Begini biar tertib Silakan gantian. jelaskan. Kalau Pak Yusuf tadi menyebutkan ayat di dalam Yohanes 16:2, silakan dibacakan, dijelaskan pada Muslim 16, supaya 12 kita pun sampai 15. lebih mengerti juga makna di dalam Oke. pasal itu disebutkan apa, seperti Oke. itu loh Pak Yusuf. Ya, ini saya jelaskan begini. Nilai-nilai penting yang mau dimunculkan Yohanes dari Yohanes 16, 12 sampai 15 ini tentang Trinitas ya. Coba begini. Yang dikatakan saya tidak ada bacaan penting, tetapi yang saya ingat tentang pertama menyebutkan tentang roh kebenaran itu. Itu berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Roh Kudus memuliakan Yesus. Kita lihat ini rangkaian pemikiran dasar. Iya, Yohanes dijelaskan, Pak. dalam menjelaskan. Iya, nanti supaya mengerti. Bagaimana Roh Kudus ini memuliakan Yesus. Siapakah Yesus ini? Sehingga harus dimuliakan. Apa yang dikatakan Roh Kudus itu yang dikatakan Yesus. Jadi Roh Kudus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didapatnya dari Yesus. Yesus juga pernah mengatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Suara. Oke. Itu kita lihat rangkaian-rangkaian ini. Sehingga dalam pengertian apa yang Bapak punya, ini pengajaran Yesus. Apa yang Bapak punya adalah aku punya. Ini mengandung pengertian apa? Itu yang saya katakan ketika mengerti tema-tema dasar atau tema-tema besar Injil Yohanes, kemuliaan atau doxa dalam bahasa Latinnya itu mau menunjukkan bahwa tidak mungkin Tuhan memuliakan Tuhan. Tidak mungkin yang bukan Tuhan dimuliakan di sini. Kemuliaan tidak mungkin datang dari apa? Bisa ditempatkan kepada hal-hal yang diciptakan. Itu satu. Kedua, ketika berbicara Bapa punya adalah aku punya. Apa yang Bapa punya? Semua ekseget akan mengerti bahwa Bapa punya adalah segalanya. Karena Bapa tidak dikoreksi tentang keilahian. Selain daripada apa yang menjadi kepunyaan Bapa, apalagi selain segalanya ini adalah kodrat ilahi.
Karena kodrat ilahi adalah kepunyaan Bapa, maka dialah ilahi. Tetapi pengajaran Yesus, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Bapa mempunyai kodrat ilahi, berarti Yesus juga ada kodrat ilahi. Ketika kodrat ilahi ini ada pada Yesus, Yesus itulah Allah. Sudah. Oke, sudah Pak Yusuf. Begini Enggak itu dicapai sudah. Kalau yang satu tadi itu dia Gini, itu sudah. hanya sok-sok Ya, sudah. Ini namanya diskusi Pak Gini. Yusuf. Santai Pak Yusuf. Santai aja. Di situ ternyata Pak Yusuf sebentar. Kita jedain biar nggak memanas gitu loh. Maksudnya di situ Pak Yusuf menjelaskan bahwa 16:2 itu aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu ternyata itu Yesus Keeratan. itu juga Allah sendiri. Bukan. Coba Bukan sanggahnya gimana? Begini, keeratan tentang Roh Kudus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri selain dari apa yang dikatakan Yesus. Demikian juga itu menunjukkan keeratan yang tak terpisahkan. Itu kenapa di sini dikatakan bahwa Trinitas dimunculkan bersamaan dan mempunyai Ayat berapa itu Pak Yusuf? yang disebut Ayat tadi berapa 16, itu? 12 sampai 15 itu enggak dengar lagi. Di situ tidak ada. Coba kalau ada yang bisa buka 16 itu Yohanes 16 Ini berapa saya tuh? Berapa baca kali dari saya nomor bahas di 12 sini. ya. Saya baca dari Nah. nomor 12 ya. Narasi yang Pak Yusuf katakan tidak ada. Nomor Aduh. 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruhan Oke. kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata darinya sendiri. Ini tidak ada. Dari Yesus tidak Itu ada ya. Itu apa Dari itu? dirinya sendiri. Itu Dia iya saya tidak- jelaskan tadi Yo, apa kamu bilang nggak ada berkata- narasi yang saya Iya jelaskan. ada. Cuma sampean kan bilang bahwa Roh Kudus itu tidak bisa berbuat sendiri kecuali dari Yesus. Ini tidak ada kata Yesusnya di sini. Coba nanti Baca terus. lagi ya. Tetapi apabila ia datang, itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata darinya sendiri. Koma, tidak ada Yesus terus. di depannya. Tetapi Terus. segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan terus. kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, tidak ada kata-kata Yesus di sini. Terus. Ia akan memuliakan aku. Kan? Terus. Sebab ia yang menerima, ia memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kan? Apa itu? Nah. Apa itu? Ia memuliakan aku. Terus yang diterimanya Sebab ia akan daripadaku. memberitakan. Artinya memberitahukan Terus, kepadamu memberitahu. bahwa yang diterimanya daripadaku itu. Daripada siapa? Ya Yesus memberitahukan. Kok kan Roh bilang Kudus enggak? ini. Dengar dulu. Roh Kudus ini. Sebentar. Jangan tertawa Bro Admin, jangan tertawa. Ini. Pemahaman Ini kan kita saya membaca. berbeda, pastinya Ini. kita membaca juga berbeda. Biar coba dapat edukasi kita. Ini saya membaca letter luck ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Maksudnya dia akan memberitakan apa yang Yesus terima disampaikan kepada murid-muridnya itu. Memberitakan seperti itu. Kemudian segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dan daripadaku. Nah, di sini Pak Yusuf menartikan dengan kata harfiah. Ini yang saya maksud tadi. Ini dimaknakan dengan kata harfiah bahwa seolah-olah yang dimiliki Bapa seluruhnya adalah milik Yesus. Fakta yang terjadi, Allah Bapa memiliki kekalan. Allah Bapa tidak pernah mati. Allah Bapa tidak pernah tidur. Allah Bapa Maha Pencipta. Yesus, beliau mati, beliau tidur, beliau lapar, tidak memiliki. Makanya ini tidak bisa dimaknakan harfiah, Pak. Ini kata metafor, itu perlunya ilmu hermeneutik di sini. Itu loh. Oke, sudah. Itu beda ini. Coba kita ini dulu, kita tanggapi yang resen dulu supaya kita lebih dingin suasananya, Pak Yusuf. Pantatnya juga nggak panas, Pak segitu nggak panas juga pantatnya gitu ya. Nah, karena kayaknya ini kita rasakan pantatnya panas sama panas ini kan. Coba gini sekarang, ini nampaknya ini dikasih garam oleh Bang Handi itu. Sebentar. Enggak sengaja memang kursinya dikasih sedikit keras biar cepat memanas gitu kan. Coba Bro Admin sekarang kita kasih kesempatan dulu karena gini.
kalau dari Kristi omnivora yang mau ditanyakan kepada Pak Yusuf, ini kita nggak enak juga karena omnivora ini kan dari kekristenan juga. Yang mau itu kan ditanyakan Katolik itu. malah ke, ya, tapi yang ditanyakan kan sesama Kristen. Kalau Bro Admin pastinya ke Pak Sugito. Pastinya ke Pak Sugito. Apa yang ditanya Bro Admin? Silakan Bro Admin dulu. Iya, terus terang saya keberatan tadi dikatakan katanya Katolik apa membelokkan atau menyalahartikan bengkok ya. Pertama saya mau tanya, jenengan itu kenal Yesus dari mana? Sudah. Itu aja tanyanya. Iya, dari mana? Jawabannya yang tegas dan pasti loh ya. Ya dari Bible lah. Tenang, Yesus tenang, saya kenal dari tenang. Bible. Bang Karol, tenang dulu Bang Karol. Satu-satu nanti. Silakan. Kalau Bang Admin tanya saya, Pak Sugito kenal Yesus dari mana? Pak Sugito menjawab, Pak Sugito kenal Yesus dari Bible dan melalui ajaran-ajaran Yesus sendiri. Udah jelas? Dari Bible apa Injil? Dari Bible. Oke. Emang terima ada kasih. Injil? Injil yang mana? Oh, enggak ada Injil ya, ya sudah. Iya, sekarang hari ini Oke. nggak ada Injil. Pertama jenengan bilang kenal dari Bible. Ya. Ya, kenal Yesus dari Bible. Hmm. Berarti yang dipegang sama teman-teman, sama saya, atau Hmm. yang jenengan katakan tadi Katolik, bahwasanya di dalam kitabnya itu ada pengakuan atau catatan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul ya? Ya. Terus pertanyaan kedua, yang bengkok yang mana? Yang bengkok bukan kitabnya. Saya tidak pernah mengkritisi kitab di situ dari tadi. Saya mengkritisi keimanan. Di mana keimanan orang-orang Kristen ini tidak selaras dengan apa yang diajarkan Yesus. Karena di sana dikatakan dengan tegas berkali-kali Yesus mengatakan bahwa salah satunya tertulis di Yohanes 14:15. Bahwa jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. 1, 2. Yohanes 10:27. Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku karena mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. 2, dan lain sebagainya. Dari 2 ini saja, yang harus didengar dan harus dilakukan adalah semua apa yang dari Yesus sendiri. Bukan dari orang lain. Karena sangat jelas Yesus hanya mau mengakui dombanya atau pengikutnya itu. Orang yang mendengarkan Yesus dan mengikutinya. Dan dikatakan lagi, apabila kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Tertulis di Yohanes 14:15. Dan dikatakan juga di Matius 28:20 dikatakan sana, ajarkanlah mereka sesuatu hal yang aku ajarkan kepadamu. Jadi semuanya itu yang dari Yesus. Tapi ketika iman-iman Kristen ini didasari seperti Yohanes 1 bab 1-18, itu narasinya bukan kalimat Yesus. Tapi itu eksegesis dari Yohanes itu sendiri. Kalaupun itu memang tulisan dari Yohanes, gitu loh. Artinya sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari pemikiran Yohanes. Berbeda ketika ada tertulis di Yohanes 17:3 misalkan. Itu walaupun Yohanes yang nulis, tapi sumbernya adalah dari lisan Yesus. Dikatakan di sana bahwa inilah hukum yang kekal itu, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, ternyata seluruh Kristen, sebagian besar khususnya, karena ada di Kristen lain unitarian dan lain sebagainya itu tidak trinitas ya. Yang bertrinitas ini mengimani keimanan Kristennya dengan trinitas. Sementara ajaran Yesus sangat jelas bahwa kamu harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya ini berbeda loh dengan trinitas yang notabene adalah kesatuan dari pribadi Tuhan. Itu seperti itu. Itu yang saya sebut bengkok. Karena yang diikuti bukan dari kata-kata Yesus, bukan dari pengajaran Yesus, tetapi dari eksegesis bapak-bapak gereja yang disebut doktrin. Silakan Bang Nimian. Silakan Bro Admin. Ya, tadi belum menjawab ya. Saya sudah mendengar apa yang jenengan sampaikan. Tapi yang saya tanyakan bagian mana yang bengkok? Yang bengkok iman Kristen tidak sejalan dengan apa yang diajarkan Yesus. Kok belum jawab? Itu sudah jawab itu. Oke. Yang tidak sejalan itu jenengan tadi bilang bagian mananya?
Loh, salah satu ajaran Yesus mengajarkan bahwa hidup yang kekal itu mengenalkan satu-satunya Tuhan, bukan Trinitas. Sementara iman Anda Trinitas, jelas itu bengkok. Kan gitu jawabannya. Anda Oke, kan oke. minta jawaban. Oke, Itu makanya jawabannya. tadi saya tanya di awal jenengan itu kenal Yesus dari mana? Loh, saya Jenengan kenal bilang dari jawabnya apa yang dia. dari Bible. Sekarang Mm-mm. coba. Kalau memang dari Bible, kita Kristen Mm-mm. itu mengenal dari Bible. Bapak-bapak Mm-mm. gereja memberikan rumusan yang disebut Trinitas atau Ah, Tritunggal. ya. Salah Itu dari satu Bapak gereja kan? fungsinya, Tunggu dulu. salah Saya satu potong dikit dong. fungsinya untuk menerangkan iman yang diakui oleh para murid, di mana sumbernya adalah catatan-catatan dari Bible itu sendiri. Sebagai contoh, tadi sudah dijawabkan sama Pak Yusuf ya mengenai kenapa di dalam rumusan Tritunggal atau Trinitas, Yesus juga disebut sebagai Allah atau disebut sebagai Tuhan. Tadi dikatakan di Yohanes pasal 16, 13 sampai 15 bahwa kepunyaan Bapa aku punya. Nah, setelah Yohanes pasal 16 itu Yesus berkata kepada murid, kemudian melalui peristiwa-peristiwa masuk ke Yohanes di pasal 20 ayat 28. Thomas dengan tegas menjawab kepada Yesus atau memberi pernyataan tentang Yesus, "Ya Tuanku dan Tuhanku." Kalau di LAE, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini sudah tegas sekali pengakuan iman dari murid Yesus yang dicatat di dalam Alkitab atau Bible dalam Yohanes itu. Jenengan bilang tadi katanya mengenal Yesus dari Bible. Di Bible tertulis Thomas menjawab atau mengatakan kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sudah. Terus jenengan mau bilang Thomas ini salah Sudah gitu? belum? Sudah belum? Bukan masalah sudah belum, jenengan harus tegas, jenengan dapat sumber dari Loh, mana mengenal Yesus. Menurut yang kan dikatakan Thomas, Ya Yesus adalah maksudnya Allah. begini loh Bang Bro. Maksudnya Bang Bro begini, sudah belum itu sampean pernyataannya itu sudah apa belum? Gitu loh maksudnya. ya mau Kalau mau sudah saya kan jawab. dijawab gitu Ya, loh mau saya maksudnya. Oh ya, jawab. oke sudah. Sudah Gitu ya. loh maksudnya. Sudah. Gini Bang Bro Admin. Kan dari awal ketika saya ngobrol dengan Pak Yusuf, itu dalam membaca Bible, jangan begitu saja dimaknai secara harfiah. Karena di sana banyak makna kias, al-babul nuzul, kronologi, permasalahannya, situasinya. Itu harus dipahami dengan ilmu hermeneutik. Gitu loh. Dikala Anda menarasikan kata-kata Thomas itu, Anda harus membaca dari atas. Apa yang terjadi di situ? Di situ ketika saya membaca dari atas sampai ke bawah sampai ke kalimat yang disebut itu adalah bukti ketidakpercayaan Thomas ketika ada saudaranya memberitahu kepada beliau bahwa ketemu Yesus, padahal mereka sudah tahu bahwa Yesus baru disalib. Makanya Yesus tidak percaya kepada omongan itu, tapi ketika Yesus tiba-tiba datang di depannya itu ada rasa kaget dan kerasa tidak percayaan. Maka dengan spontan sebagai orang yang taat kepada Tuhannya, dia langsung bertasbih, menyebut nama Tuhannya. Seperti anak kecil orang Kristen zaman sekarang. Ketika jatuh kakinya tersantuk, dia akan langsung spontan melihat batu sambil bilang, Yesus. Apakah batu itu Yesus? Tidak. Itu kronologinya kalau mengerti dengan ilmu hermeneutik. Bukan dimarnakan. Oke, begini. Tunggu Pak Yusuf, saya mau bilang dulu sedikit. Jenengan bilang tadi katanya kalau orang Kristen berarti tadi karena apa menyebut kata Allah itu? Loh, itu kan penegasan atau karena karena apa coba? Karena apa? Saya sebutkan dia itu bukan lagi memanggil Yesus, tapi dia lagi kaget saking bangga dan kaget melihat Yesus, maka dia spontan menyebut asma Allah karena dia orang yang beriman. Seperti anak kecil zaman sekarang, anak Anda misalkan yang terbiasa dengan menyebut Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ketika dia berjalan dan kakinya terbatuk batu, dia sambil melototin batu sambil nyebut Yesus. Pasti karena begitu. kaget. Karena kaget ya Pak? Ya. Pertama kaget dan rasa ketidakpercayaan. Karena di kronologi di ayat sebelumnya dia tidak percaya saudaranya mengatakan bahwa ketemu dengan Yesus. Padahal Thomas itu tahu bahwa Yesus sudah disalib. Maka dia tidak percaya. Karena kepercayaan di zaman itu ketika orang disalib pasti sudah mati. Ketika ada saudaranya memberitakan bahwa saya ketemu Yesus, dia tidak percaya. Paling itu bohong. Seperti itu kalau bahasa saya sekarang.
Ya, Yesus sudah. sudah disalib masa Sudah. bisa sembuh kan gitu. Ya silakan. Sedikit Broadmin. Sebenarnya dari penjelasan dia itu kamu bisa mematahkan dengan mudah Ya bahwa silakan apa kalau yang bisa. menjadi apa yang dikatakan bahwa ketidakpercayaan itu terjawab dengan penegasan itu. Kan gampang itu. Kalau hanya Iya, dengan maksudnya bahasa-bahasa yang begitu, terjawab jangan kamu ternyata dia bawa-bawa masih hidup. hermeneutik. Dia Bukan terjawab itu, bukan itu. Ini loh, ketidakpercayaannya bahwa Pak. orang Ini loh itu hermeneutik datang. yang benar nih loh, Pak. Tak ajarin, Pak. Ya, Hermeneutik yang silakan, benar nih, silakan, saya silakan. ajarin ya. Ya, coba saya pengen Nah, dengar. yang pertama. Bukan, bro admin. Coba Jangan saya ini pengen kita. dengar. Enggak, ini Oh. biar ngerti. Yang pertama. Channel, Iya, ambil pengen alih. dengar saya tuh. Jangan begitu. Ambil alih akhir di channel. Silakan. Gimana nih, saya boleh ngomong, Pak Dokter? Boleh, silakan. Ya. Yang pertama, hermeneutik yang digunakan itu adalah rumusan Tritunggal itu sudah pas. Udah. Tidak ada hal lain. Yang kedua, jenengan bilang karena kaget. Nih, Pak, kebiasaan adat atau budaya atau perintah mengatakan atau menyebut nama Allah atau Tuhan dalam kondisi apapun itu datang dari abad ke-7. Pada masa Yahudi menyebut nama Tuhan itu tidak boleh secara sembarangan. Jangan harus tahu itu, bahkan menyebut Adonai atau Elohim itu nggak boleh sembarangan. Pesantuk batu Adonai atau batu Elohim, ya ampun, ya nggak seperti itu budayanya, Pak, beda. Jangan melakukan eksegesis yang ngarang-ngarang gitu loh. Itu nggak tepat. Eksegesis yang benar ya itu tadi rumusan Bapak Gereja itu sudah tepat. Pengakuan mengenai Yesus adalah Allah yang disampaikan oleh muridnya, ya eksegesisnya ya itu rumusan Bapak Gereja Tritunggal. Nggak bisa Itu. kemudian jenengan menggunakan eksegesis. Saya juga kadang heran juga jenengan ngomong seperti itu. Aku baca dari atas ya, biar Anda jelas ya. Yohanes 28. Bukan masalah baca dari atas, jenengan harus tahu budayanya paham dulu. kronologi. Membaca Bible itu bukan sepotong Di begitu. dalam dimaknakan di dalam sendiri. Yahudi dulu itu nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Di dalam membaca Bible itu bukan diambil sepotong, dipisah langsung dimanakan, Bang Admin. Harus dipahami konteks ayat keseluruhan sebagai perikop gitu loh. Kalau Tritunggal itu keseluruhan. Tritunggal Loh, itu bagaimana? keseluruhan. Tritunggal di mana diajarkan Yesus? Itu kan kesis Bapak gereja seperti kata Anda tadi. Iya kan? Sementara Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah itu harus dikenal satu-satunya. Tertulis Yohanes 17:3. Apakah satu-satunya itu berarti jamak atau berarti kesatuan? Jenengan tahu Tritunggal apa enggak? Saya tahu, makanya saya bilang Tritunggal ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus, karena Yesus mengajarkan bahwa hukum yang kekal itu artinya hukum yang selamanya sampai dunia kiamat. Kau harus mengenal bahwa Allah yang benar itu hanya satu-satunya, bukan Satu-satunya mana Tritunggal. Esa, Pak? Kok bilang Esa? Coba baca Yohanes 17:3. Adakah di situ kata Esa? Ya, terus lanjutkan. Gimana lagi? Yaitu baca Yohanes 17:3. Di situ dikatakan bahwa hukum yang kekal itu, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Tidak tertulis di situ kesatuan atau trinitas. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus, dan orang-orang Kristen ini beriman trinitas. Jadi berbeda dengan ajaran Yesus. Oke, saya sedikit mengambil alih Bro Admin. Ya, boleh, Jadi Pak yang Yusuf. tadi saya katakan Yohanes 16 itu ajaran siapa yang dari tadi Iya, kita itu sebut? ajaran Yesus. Saya bilang betul, Jadi, itu ajaran Yesus. kalau Tapi betul kenapa Anda menolak Trinitas? dengar dulu, jangan dipotong. Itu benar ajaran Yesus, tapi Anda mengartikan secara harfiah. Coba Padahal Anda itu artikan harus menurut Anda. dimaknakan, bahkan itu harus dimaknakan dengan kata metafor. Coba Karena Anda logika artikan, dasar, bukankah sudah tadi saya sebutkan, seperti saya bilang ketika saya analogikan dengan si Suryani ketika jadi delegasi Indonesia ke Amerika menjadi sidang di sana. Itu kan, itu sudah dianalogikan. Karena Yohanes 16 itu punya analogi seperti kamu. Itu ngawur. Yohanes Justru 16, yang ngawur 12 sampai Anda. 15 itu nggak ada Ajaran hubungan Yesus harus itu. mengenal satu-satunya Tuhan. Anda Bukan, Trinitas Anda itu bilang ajaran dari mana? Begini, dengar dulu.
ketika saya katakan Yohanes 16, 12 sampai 15 itu Anda analogikan Suryani, itu memang tidak ada di situ. Ya memang tidak Ayat ada, itu mengatakan, seperti jadi gini. Yesus itu sebagai utusan Allah, maka dia di punya situ wewenang di dunia untuk menyampaikan dengar ketika apa dulu, sesuatu yang disampaikan ini adalah diterima oleh mereka. Yesus berhak mengatakan, kau masuk surga karena sudah mendengarkan apa yang aku ajarkan dengar padamu. dulu, makanya Kan belajar gitu. mendengarkan. Ketika saya jelaskan tadi sudah capek-capek saya jelaskan, tapi kamu tidak mengerti. Ya, ketika dikatakan di situ rangkaian penjelasan dari 13 sampai 15 itu sangat baik untuk menjelaskan tentang bagaimana dan Roh Kudus. Ya, tapi kalau hanya untuk seperti ini saya permisi sudah ya, apa karena ada kebutuhan lain, Bang Handi dengan kawan-kawan CCC, Bro Admin. Oke, terima kasih. Wah, kok Pak. Pak Yusuf kok pergi? Mau makan dulu. Oke, terima kasih Ibu Kohos atas waktu yang diberikan pada saya. Piro kan ya, Piro ya. lanjut. Iya benar ya. Gini ya, tadi ada narasi yang saya dengar masalah perbedaan antara kisah-kisah yang tertulis di dalam Bible dan kisah-kisah yang di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita bicara masalah perbedaan, itu mestinya kita harus tahu yang benar yang mana, kan gitu, antara dua narasi yang berbeda tentang siapa sosok Yesus ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah Bible, maka kita harus berlandaskan apa yang tertulis di dalam Bible. Seperti tertulis di Lukas 1 itu. Dikatakan bahwa ayat-ayat tersebut di dalam Bible itu adalah surat-surat hasil penyelidikan dari Lukas. Artinya ini bukan firman Allah, tapi hasil dari penyelidikan. Penyelidikan manusia dengan narasi dari Allah tentu saja berbeda. Nggak mungkin sama itu. Karena penyelidikan dari manusia, apalagi si Lukas ini dalam menyelidiki dan menuliskan buku-buku itu jauh dari TKP atau waktu atau saat terjadinya kejadian itu. Contoh misal, ketika Yesus dilahirkan, taruhlah hari 1, Lukas menyelidikinya ketika Yesus sudah nggak ada. Nggak mungkin validitasnya itu akan akurat, itu tidak mungkin. Tapi ketika Allah secara langsung memberitahukan di dalam firman-firmannya melalui Al-Quran, itulah yang pasti benar. Karena Allah yang mengetahui segala sesuatu hal, apa yang terjadi di muka bumi dan di atas langit. Nah, berbeda dengan ketika si Lukas ini menceritakan tentang Yesus yang lahir. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak ada nama Yesus? Ya karena Nabi Isa itu kalian sebut dengan Yesus. Karena di dalam sejarah Yahudi itu tidak ada anak bunda Maria itu namanya Yesus, itu nggak ada. Yang ada namanya Yesu. Atau dalam bahasa Ibrani disebut Isau. Atau dalam bahasa Aram disebut Isua. Nggak ada nama Yesus. Itu bahasa Yunani gitu loh. Jadi perbedaan di sana kebenaran akan terlihat. Di mana yang benar antara ayat-ayat di dalam Al-Quran yang notabene adalah firman Allah yang disampaikan langsung kepada Rasulullah, langsung diberitakan kepada para sahabat dan ditulis, dan masih ada saksinya yaitu Rasulullah sendiri ketika mereka menulis. Memang dalam membukukan tidak ada, tapi pembukuan yang itu hanya mengumpulkan tulisan-tulisan yang notabene waktu itu disaksikan oleh Rasulullah. Jadi kevaliditasannya sangat valid. Ketika kita berbicara masalah Bible, kenapa berbeda? Karena sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bible sendiri dan Lukas mengaku itu hanya hasil dari penyelidikan yang dalam penyelidikan ini konteksnya jauh daripada terjadinya peristiwa, itu kemungkinan kebenarannya 100% itu tidak mungkin. Pertanyaannya Pasti silakan ada kesalahan. Pak Muhammad. Yang jadi Bang Muhammad pertanyaan Sugito, ya. pertanyaan di sini saya, yang seperti juga ditanyakan saudaraku tadi sebagai narasumber, keimanan Kristen menuhankan Yesus itu dari mana? Karena pengakuan dari Bro Admin tadi selalu bernarasi bahwa Kristen itu mendengarkan dan mengikuti Yesus. Itu yang diikuti yang mana? Karena dalam narasi menuhankan Yesus ini tidak ada dalam ajaran Yesus. Seperti tadi yang diungkapkan teman kita saat itu, yang siapa namanya itu, bahwa Yohanes 13:13 itu mengatakan pengakuan Yesus Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris nggak ada loh kata Tuhan, hanya dilai saja karena di situ tertulis Lord. Nah, yang ditanyakan di sini dari mana mereka itu bereksegesis bahasa Yesus itu Tuhan? Monggo silakan dijawab. Baik, silakan Bro Admin atau Bang Antoni.
Silakan Pak Antoni mau jawab apa saya yang jawab? Oke, yang siap aja, nggak apa-apa Bro Aceh. Ya, Bu Dini, biasa saya minta mau ngerepotin. Boleh, nggak apa-apa. Tolong bukakan Yohanes pasal 20 ayat 28 dan 29. Yohanes berapa? Pasal 20 ayat 28. Ya, ini terpaksa saya ngulangin lagi apa yang harus 20, 2 ayat 29. 20, pasal 20 ayat 28. Ya? 28. Ayat 28. Oke. Ya, sama 29 ya saya bacakan dulu ya. Sebelum saya bacakan tadi kan Pak MS berkata dari mana Yesus dikatakan Tuhan, begitu kan? Sebenarnya dari tadi juga saya sudah menjelaskan bahwasanya pengakuan Yesus adalah Tuhan atau Allah ini memang kita sudah dibantu bapak-bapak gereja untuk mengerti itu dengan rumusan yang mereka buat, yaitu Tritunggal. Salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah Sorry, kok ini pindah bentar. Waduh. Keklik apa iklan? Iya. Oke. Ya, salah satunya dari ayat ini. Saya bacakan ya. Di Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," atau "Ya Tuanku dan Tuhanku." Kemudian kata Yesus kepadanya, respon Yesus ini, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Percaya apa? Ya Tuhan dan Allah, ya Tuhan dan Tuhan. Kemudian berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau saya memang tidak melihat langsung, tapi sumber yang saya pakai ya catatan ini, Yohanes pasal 20 ini atau Bible ini. Sehingga itulah yang membuat saya percaya. Dan dari situlah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian jenengan berkata, mana yang benar, Yesus atau Isa? Mana yang valid atau tidak valid, Yesus atau Isa? Antara Isa dan Yesus. Aku diizinkan jawab lagi nggak, Bu Kos? Ya, sebentar, saya belum selesai. Tadi pertama jenengan mengatakan masalah Yesus Tuhan sudah saya jawab. Kemudian jenengan berkata lagi mana yang benar, Yesus atau Isa? Dari awal saya sudah mengatakan bahwa Islam dan Kristen itu punya kebenarannya sendiri. Sehingga saya tidak sampai kepada ukuran atau pernyataan mengenai mana yang benar atau mana yang salah, mana yang valid, mana yang tidak valid. Tapi saya jatuh atau menyatakan bahwa semuanya itu valid sesuai dengan kitabnya masing-masing. Begitu. Dan saya juga sudah menyatakan bahwa saya pribadi memang tidak mengakui pernyataan bahwa Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama. Karena memang latar belakangnya yang saya tahu juga ceritanya berbeda. Itu dari saya dan teman-teman Kristen yang sering diskusi. Kemudian jenengan bilang, Lukas bilang ini hasil penyelidikan bukan dari Tuhan atau bukan dari Allah, betul ya? Ya, kita juga mengakui itu memang apa yang ditulis Lukas itu bukan dari Allah, Pak. Bukan Injil yang dimaksud di dalam Al-Qur'an atau yang dinyatakan Allah. Yang diberikan kepada Nabi Isa memang bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, bukan. Sehingga makanya saya bilang bahwa saya dan teman-teman Muslim menyatakan bahwa Isa ini bukan Yesus. Nah, kira-kira begitu jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Tapi jangan panjang-panjang ya. Iya, siap. Tadi tentang Yohanes 20:28. Seperti narasi orang-orang Kristen kalau berdebat itu biasanya kalau ada orang Islam mengambil satu ayat, mereka akan melotot dan protes. Jangan ambil satu ayat, lalu kau ambilkan begini, comot-comot situ. Nah, ini bukti. Simon sendiri mengambil satu ayat, dipisah langsung ditafsir. Satu ayat dipisah langsung ditafsir. Tidak melihat dari kronologi. Saya baca dari ayat 24 ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku di dalam lambungnya, sekali aku tidak akan percaya. Di situ sangat jelas kronologinya. Di mana Thomas ini tidak percaya bahwa orang pernah ketemu Yesus karena Thomas ini tahu bahwa Yesus sudah disalib, mestinya beliau sudah meninggal. Makanya ketika ada orang mengatakan ketemu dengan Yesus, tidak percaya dia. Nah, ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan Thomas membuktikan bahwa inilah benar-benar Yesus, makanya dia percaya itulah Yesus. Kemudian karena dia kaget melihat tubuh gurunya hidup dan masih berdiri, masih bisa menampakkan diri kepadanya. Dia sebagai orang yang beriman lalu bertasbih, bukan memanggil Yesus. Maka ketika itu pula Yesus mengatakan, karena kamu sudah melihat saya, maka kamu percaya. Percaya apa? Percaya bahwa saya masih hidup. Itu kronologinya. Makanya saya bilang, dalam membaca buku, membaca kitab, harus memiliki ilmu hermeneutik, kronologi. Harus dipahami itu. Jangan comot satu ayat lalu ditafsir. Itu pertama seperti itu. Terus kemudian masalah perbedaan. Tadi saya katakan tadi, Ganti ada yang juga lain sudah ya, mengakui Bang. bahwa ini bukan... Jangan terlalu panjang, Mas. Oh ya, sudah, Oke ya. silakan. Oke, ke berikutnya Bang Hilal Ben Sahar, silakan. Oke, makasih. Saya cuman mau sedikit meluruskan ya. Tadi saya tergelitik dengan statement Bung Antonius yang mengatakan setelah Yesus nggak ada nabi lain, boleh minta ditampilkan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Sah? Ya, boleh. Ayat berapa? 13 pasal 13 ayat 1. Oke, ya, makasih. Ya, ternyata setelah Yesus masih banyak nabi. Bahkan ada nabi yang namanya Lukius dari Kiren. Kiren itu Nubia, daerah Nubia, Libya. Bukan orang Yahudi pastinya, bukan orang Bani Israel. Jadi ini cuma meluruskan aja. Mohon Bapak Antonius sering-sering baca Bibelnya lagi. Atau belajar ke Bro Admin tuh, jago tuh Bro Admin tuh. Pasti udah tahu nih ayat. Jadi cuma meluruskan aja ya, makasih. Belajar sama gue dong. Cukup itu Bang Hilal? Cukup. Cuma meluruskan aja, makasih. Oke, mau ditanggapin silakan untuk Bang siapa tadi? Bang Antoni silakan kalau mau ditanggapi. Atau Bro Admin silakan. Jangan ditanggapi Bro Admin, ribet itu jangan. Ya lanjut. Ya, jangan. Udah jangan. Nanti berkepanjangan ya, bahasa Ibraninya keluar. Enggak jadiin PR aja dulu itu. Oh, PR. Oke. Lanjut ke Bang Imrus, silakan Bang Imrus. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan dia bertanya nih ya kan tentang, saya tadi mau tanya satu doang nih. Tentang tadi dia sempurnanya di mana sih Islam ini? Islam ini tadi sempurnanya itu ketika berhenti dan selesai penyebutan tentang anak domba, panggilan anak domba di dalam Al-Quran itu selesai sudah. Dengan cara apa? Dengan cara perintah sunat, yang perintah kekal itu. Makanya perintah sunat itu enggak tertulis dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kekal. Pertanyaan saya, ya, kapan Yesus turun yang kedua kalinya? Nggak usah kiamat, nggak usah. Yesus turun yang kedua kalinya sebagai hakim itu kapan? Oke, makasih. Baik, terima kasih Bang Imrus. Silakan Bang Antoni atau Bro Admin untuk dijawab pertanyaan dari Bang Imrus. Pak Antoni silakan Pak. Tadi saya udah ngomong. Kalau nggak bisa jawab saya yang jawab. Enggak, tapi biar gantian Pak. Nanti harus sahadat lagi. Untuk PR juga boleh. Gampang di sini. Di Lukas 21, di Lukas 21 nomor 27 lo baca Bro, di situ keterangannya. Bagaimana cara Yesus datang kembali. Gitu loh. Terus di Wahyu 1. Pertanyaannya kapan, Bang? Ya itu nanti dijelaskan di sana.
Ini kalau masalah kapan waktu detailnya memang tidak ada tertulis. Tetapi yang ada itu ya bahwa akan datang kembali. Begitu, Pak. Dia nggak jelas tanggalnya, jamnya kapan. Kecuali Rudi Yohanes tahu loh hari kiamat itu tanggal Tanggal berapa. 14. Valentine, Mbak. Tanggal Mbak. 14 Iya, iya, April. iya. Ini itu Valentine tanggal 14 itu. Valentine. Salah ya sama Bang Rudi. Oke, silakan mau dijawab Bro Admin atau Bang Antonius? Boleh Bang Antonius. dijawab, nggak ada hari kapan waktunya. Yang jelas akan turun kedua kali. Baguslah jawabannya. Jangan dipaksa dong. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ya mau nanya nih sama Bang Antoni. Iya. Tadi Silakan. ya maaf nih Bang Antoni ya. Tadi Bang Antoni ngomong Tuhan dan guru. Apakah di situ tertulisnya apa di kitab aslinya itu? Soalnya sepanjang ini kan saya belajarnya itu ada kata kurios dan chaos. Bedanya di mana itu? Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Betul. You call me teacher and Lord. Tapi kalau ini loh Bang Antoni, kalau jawabannya Yohanes 13 ayat 13, kalau kita buka paralel dari kitab paralel, sebutan Tuhan itu pasca tahun 2000. Sebelumnya guru junjungan, guru rabi, guru tuan gitu. Udah terus ya. Bang Antoni, perbedaan teos dan kurios apa sih? Oh, boleh aku yang menjawab. Lo kenapa lu? Jangan lah Mas kok jawab. Aneh-aneh aja Pak Sigito. Makanya saya nanya. Jangan lah. Tapi kalau nggak bisa dijawab jadi PR aja, santai aja kita di sini. Kan masih ada pertemuan lagi tuh. Iya, dijawabnya lewat SMS aja lah, Bang. Enggak lah. Kena tarik. Karena begini ya, sebentar, karena saudara kita ini kan Pak Antonius juga sama Bro Admin kan nggak menguasai semua, sama dengan kita kan ini juga nggak menguasai semua Al-Quran dan hadis. Daripada salah jawab kan begitu. Iya, jujur aja kalau nggak bisa. Jadi lebih bagus. Bukan nggak bisa, belum waktunya. Baik, terima kasih. Kami memang bukan nggak bisa menghafalkan semuanya, tetapi sedikit-sedikit firman itu akan lengket di pikiran kami bahwa kayak pakai lem perangko dong. Karena walaupun katanya itu terjemahan, walaupun itu kurios apa segala macam, kami percaya bahwa setiap yang mengucapkan itu sudah dituntun oleh Rohul Kudus. Setiap yang menulis firman ini sudah dituntun oleh Rohul Kudus. Jadi kami percaya. Tetapi memang sedangkan di Indonesia sendiri kadang-kadang sudah berubah ejaan Swandi dan ejaan yang disempurnakan. Ya. Jadi bisa aja di dalam bahasa itu berubah-berubah untuk disempurnakan untuk melengkapi keadaan zaman. Itulah begini Bro, itulah pentingnya pelajari originalnya Bro. Itu. Tidak usah dipelajarin mendalam-mendalam. Kadang-kadang yang menerjemahkan pelajaran itu kadang-kadang yang tidak beriman kepada Yesus. Ya, seperti kitab Barnabas, kitab ini, kitab itu. Kadang-kadang itu sudah dicampuri oleh dunia sehingga tidak murni lagi dari firman Allah. Ini. Itu dasar boleh aku jawab. Jangan dulu Pak Sigito, jangan. Biarkan dulu, biarkan mereka. Aku mau tanya sama Bang Admin. Tahan dulu Pak Sigito. Tahan dulu, sabar ya. Koko Arif belum kelar nih Koko Arif ini. Ya Bang Antoni, katanya kan tuh kayak kita Barnabas sudah dicampuri ya. Dasar apa gitu kan? Soalnya kalau kita berbicara itu harus ada tolak ukurnya gitu loh. Ini kita Barnabas sudah dicampuri apanya gitu kan? Harus ada buktinya gitu. Ya mohon pencerahannya aja lah buat saya. Ya. Ya kadang-kadang ayat ini kan sudah dibumbu-bumbuhi dengan pengetahuan manusia. Sedangkan kita nggak boleh menambahi dan mengurangi firman Allah ini. Barang siapa yang mengurangi dan menambahin, dia tidak mendapatkan terang. Nah oleh sebab itu kita percaya bahwa
firman Allah ini adalah firman yang benar yang disampaikan, diwahyukan kepada nabi-nabinya dan kepada rasul-rasulnya. Itu makanya kita percaya. Jadi kalau tadi kalau kalau sudah kita dicampur kelola dengan manusia, dari akal-akal kita sendiri, ya bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kita sebelum kita membaca firman Allah ini, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan terang bagi kita supaya kita mengerti. Karena kitab ini bukan seperti buku-buku yang lain. Beda, jauh. Kalau seandainya di dalam kitab Anda itu banyak kontradiksinya, apa itu dikatakan? Entar dulu Pak, Anda Bukan kontradiksi. Cara pandang Kokonya belum cara keluar. pandang orang membaca itu yang apa? Bukan Bang Andi. kontradiksi. Contohnya, Nggak, Umi Din yang moderator, jangan ke saya dong. Umi Dini, sebentar ya. Teman-temanku kalau tiada juga partisipan Kristen Nasrani yang mau nanya. Sebentar. Saya izin ini mau rehat saja biar ini orang-orang meneruskan. Di sini Oh, banyak iya. teman-teman Muslim. Saya mau rehat saja nanti. Oh, iya. Terima kasih Bang Andi ya Iya. atas undangannya. Iya. Sama Bro Admin sama Antonio, saya mohon maaf kalau ada tersalah kata tadi. Ini Nggak berpelukan dulu, nggak berpelukan. Habis. Iya. Jadi saya mohon maaf teman untuk diri karena besok saya mau kerja, ada kerjaan sedikit saya mau buat. Baik, terima Mohon kasih maaf. Bang Andre juga. Jaya. Ya, Nggih, assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Open. Apa terus? Oke, sebentar ya. Bagaimana ini siapa? Koko? Koko siapa? Koko Arif, anak Ya. santri. Bang Antoni, tadi kan katanya kalau Barnabas nggak diimani karena terindikasi sudah dicampur tangani oleh manusia. Ya. Bagaimana dengan Injil kanonik sendiri yang ya tadi pembicara Kristen pun mengakui gitu sudah ada campur tangan. Terus kenapa yang ini nggak diimani, yang ono diimani? Monggo dijawab. Nggak mau. Mampus dia. Jangan nggak boleh. ya di luar Alkitab ini, kalau ada buku-buku yang lain yang tidak seirama dengan firman Allah, itu tidak kami terima. Tapi kalau masih seirama dan tidak menghujat firman Allah ini, kami tidak akan terima, akan kami tolak mentah-mentah. Nah, makanya saya katakan tadi, sedangkan ejaan di Indonesia yang diperbaharui zaman dulu ngomong J, D dengan J. Sekarang cukup D. Z juga Ya kan T biar nggak dengan apa-apa. J. Jadi ejaan yang diperbaharui. Jadi demikian juga di dalam Alkitab bisa diperbaharui, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Jadi kalau sudah sama-sama keduanya itu kedua belah pihak dicampuri oleh tangan manusia, tapi kalau yang satu bermanfaat buat kegerejaan, yang satu enggak, berarti yang bermanfaat doang yang harus diimani gitu. Karena kalau dalam Islam sendiri, apabila kitab sudah dicampur tangani, mau itu yang mana-mana pun itu nggak boleh dipakai, nggak boleh diimani. Kalau dalam Islam itu, apakah karena kanonik ini sejalan dengan gereja, Barnabas tidak? Walaupun dua-duanya sudah diintervensi oleh manusia, jadi kanonik boleh diimani gitu. Silahkan dijawab. Enggak. Bro admin kayaknya mau jawab nih, udah buka. Silakan Bro. Oh, kebuka tau. Oh, enggak sengaja. Enggak, ini Kirain mau sebenarnya jawab. pertanyaan terlalu dalam itu. Enggak, mengenai Injil Barnabas. Ya, memang kita menolak itu dasar yang utama itu karena muatannya itu berbeda dengan apa yang ada di Injil kanonik. Tapi kan dua-duanya sudah dicampuri tangan itu. Kalau masalah dicampurin tangan ya keduanya memang dicampuri tangan. Tetapi yang paling utama adalah karena muatannya berbeda. Sebagai contoh, di dalam Injil Barnabas, Yesus itu memberi pengakuan dan mengatakan tentang kebenaran bahwa aku bukan seorang Mesias. Yesus itu tidak mengaku sebagai Mesias, sedangkan di dalam Injil kanonik, Yesus itu mengaku sebagai Mesias. Bahkan ketika Injil Barnabas ini disandingkan dengan muatan di dalam Quran pun tidak akan masuk gitu loh. Sehingga dari muatan-muatan inilah, ini baru salah satu ya, masih banyak lagi, termasuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Mesias. Itu kan, atau Al-Masih misalkan di dalam Islam itu kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Quran.
begitu juga yang disampaikan di dalam Injil kanonik tidak sesuai sehingga kita menolak itu. Apa Jadi karena Barnabas menubuatkan akan datang Nabi akhir zaman bernama Ahmad? Betul. bukan itu, Apa Pak. itu? Begini, meskipun ada nubuat mengenai Nabi Muhammad, apakah jenengan akan menerima itu? Sedangkan di Injil Barnabas dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Al-Masih. Ya Apa memang semua nabi itu ini buat Al-Masih itu kan keselamatan. utusan. Iya utusan buat keselamatan. Pokoknya Ya. begini aja, daripada bahas Barnabas, mereka kan juga ini kita harus adil. Mereka menolak kok, jadi nggak usah dipaksain. Oke. Gitu ya. Maaf ya Bro Admin. Enggak, iya. Iya, iya. Santai aja ya. Sedikit saya tambahin. Iya, Semua kitab-kitab di dunia ini pasti dicampur tangan manusia. Pasti campur tangan Ke manusia. penanya berikutnya. Itu Pak Darman paling itu, Pak Bima kah? Halo. Ya, halo. Suaranya kecil, Pak Andi, Pak Darman Andi. Halo, assalamualaikum, selamat malam bagi Waalaikumsalam. bisa dengar Ya, kah? Waalaikumsalam. Sebentar Pak Haji Darman, ditahan dulu sebentar ya. Ini Bang Antoni mau sedikit menjawab lagi. Silakan Bang Antoni. Saya dikit aja Bu, biar disimpulkan aja Ya, nanti. enggak, Saya sebentar. enggak Ini mau jawab dulu. Belum selesai. Ya, saya enggak jawab banyak karena Pak ada musik. Enggak, Pak. Pak Darman. Sebentar dulu ya. Oke, silakan Bang Antoni lanjutkan dulu. Sebentar Bang Antoni lagi jawab. Iya, menurut sejarahnya semua kitab-kitab di dunia ini campur tangan manusia. Kalau tidak dicampur tangan oleh manusia, tidak bisa menjadi buku. Nah, hanya satu. Pada waktu Musa pergi ke Gunung Sinai yang dipanggil oleh Tuhan, batu loh yang diterima oleh Musa, hanya itu asli ditulis tangan Tuhan. Batu loh. Tetapi pada waktu Musa membawa turun batu loh itu, hukum ke-10 Taurat itu, karena bangsa Israel itu menyembah berhala, membuat patung emas, sehingga Musa marah dan dicampakkannya batu itu ke patung lembu itu, sehingga patung lembu itu terbakar. Dan Tuhan marah kepada Musa. Kenapa kamu campakkan batu itu? Mari datang kembali. Ketika Musa datang kembali kepada Tuhan di Gunung Sinai itu, disitulah disuruh Tuhan diukir batu loh, 2 yang sama, dan disitulah dituliskan oleh Musa. Oke. Boleh saya tanggapi? Ntar dulu saya tanggapi Diterima dikit. oleh Musa itu adalah Penting batu ini harus loh yang diluruskan ditulis ini. oleh Tuhan sendiri. Boleh saya yang nanggepin Om? Ntar dulu saya dulu dikit. Ini harus penting diluruskan ini. Bergantian. Oke, silakan Bang Hadi. Begini, artinya di sini campur tangan, bukan tangan yang campur. Ya, ini bahasa halus campur tangan artinya itu dari hasil pikiran manusia, kemudian dia menulis atau dia mengarang, dia menulis, terus dikatakan ini dari Sang Pencipta. Itu namanya campur tangan. Bukan menulis terus campur tangan, bukan gitu loh. Semua ayat kitab suci itu ditulis tangan. Masa ditulis kaki? Kan gitu. Artinya jadi campur tangan ada di sini, ada karangan bebas, ada hasil penelitian dan segala macam, kemudian ditulis, dikatakan kitab suci berasal dari Sang Pencipta. Itu namanya campur tangan. Itu kira-kira. Insersi ya, ayat tambahan ya. Ya. Oke. Ini Pak adalah Haji, hasil pikiran Tuhan diilhamkan kepada nabi-nabinya. Tidak ada dicampur tangankan orang lain. Kalaupun ada orang lain, itu tidak akan diterima oleh lembaga. Oke, nanti kita ini ya, nanti kita buktikan, tapi ditahan dulu sebentar, kita habiskan dulu yang akan bertanya. Silakan Pak Haji Darman. Oke, Pak Haji dulu lah. Baik, ini kan masalah inti Kristen ini tentang bertuhannya, ini masalah firman. Firman ini juga tidak jelas apakah ini firman ini itu roh, apakah Al-Masih. Sedangkan itu ayat-ayat lain itu yang Anda itu kutip ke Perjanjian Baru, di situ kalau Allah kalau menciptakan itu dengan firman-Nya. Jadilah kau terang, jadilah segala sesuatu. Di sini apa yang difirmankannya, siapa yang berfirman.
Namanya berfirman, tentu ada orang yang berfirman. Al-kalam namanya berkata-kata. Kalau Allah itu tidak berkata-kata, berarti bisu. Apa wujud yang difirmankannya? Misalnya Yesus, jadilah kau Yesus. Jadilah kau terang. Jadilah seluruh alam. Ini harus hati-hati Anda ini menilai ayat-ayat Anda. Silakan Anda jawab. Tapi jangan marah-marah Pak Darman malam-malam. Kasihan diomelin. Anak saya lawan musik ini nak. Musik di samping rumah. Oh begitu. Kirain lagi marah Pak. Kayaknya emang nada Pak Haji dah. Oh iya, bercanda Pak Darman. Lanjut. Oke, silakan Bro Admin atau Bang Antoni dijawab pertanyaan dari Pak Haji Darman. Kayaknya sulit tuh, berat itu. Silakan Pak Antoni. Apa saya aja wis? Saya aja ya Pak Antoni, izin ya Pak. Oke, silakan. Kalian ini saya terakhir menyampaikan. Sorry saya Jangan. ulang. Enggak. Terakhirnya dong, jadi nggak enak kayaknya kalau terakhir. Tadi kalau nggak salah diulang kan dikatakan firman sudah disampaikan begitu ya. Sorry, Ya, apa wujud boleh saya firman-nya? dibantu Ya, diulangi begini deh. sedikit. Apa wujud firmannya? Bila mana suatu firman, pasti ada bentuk firman. Misalnya Anda itu kan bisa berkata-kata, tidak bisu. Anda berfirman dengan saya atau bersabda. Apa yang Anda sabdakan. Tentulah Allah itu kalau berfirman ada diwujudkan firmannya. Di kitab Anda itu maka jadilah, maka jadilah ya. Apa yang dikehendaki Allah. Mungkin saya sederhanakan Iya, iya. pertanyaannya Iya. begini nih, gini nih. Sudah paham Pak Handi. Enggak bukan Sudah paham. begitu. Pertanyaannya begini, apakah Yesus itu hasil daripada berfirman atau Yesus adalah firman itu sendiri? Itu loh intinya di sana. Ya. Nah, lanjut. Ya oke, saya sudah paham. Sebelum saya jawab, boleh bertanya sedikit Pak Darman Andi. Ya silakan bertanya Kak. Ya, yang jenengan percaya nggak kalau ada firman langsung dalam bentuk loh batu? Begini ya, apa Nggak, saja maksudnya yang percaya nggak tentang peristiwa loh batu itu, percaya nggak? percaya di Al-Quran ada di situ Oke, bahwa ya. itu ada tertulis juga di batu. Itu begini, jangan dilarikan ajaran Musa ke ajaran Anda ini. Karena Musa Elohim Tuhannya. Apakah Elohim itu yang disebut Musa adalah Yesus? Apakah Yahweh Yesus? Begitu, jangan. Iya. Saya tidak mau. Apa yang diterangkan dengan pemahaman Anda itu jauh sekali dengan pemahaman Taurat. Ya, saya tahu. Iya, saya jawab ya Pak, karena tadi jenengan mengatakan mengenai masalah firman, sehingga saya bertanya itu dulu supaya memastikan apakah pemahaman jenengan sama saya itu sama apa enggak gitu. Mengenai firman yang dimaksud salah satunya. Tapi jangan terlalu ngapak bro, aduh. Ya biar enak lah Bang. Oh, iya. Kalau kan orang ngapak orang kepenak. Iya wes. Iya wis lah karpe lah ngono lah. Ah ya. Saya lanjut sedikit. Jadi mengenai firman yang sudah disampaikan itu dan hubungannya dengan Yesus itu, kita nggak bisa lepas kaitannya dengan apa yang di peristiwa yang dialami Musa itu. Jadi dalam ajaran atau pengajaran yang saya terima di dalam kekristenan ya, pengajaran yang saya terima itu begini. Di dalam peristiwa Musa, Allah itu berfirman. Firman itu bentuknya adalah perintah-perintah. Dalam perjalanannya Musa sampai dengan ke tanah terjanji, itu banyak sekali perintah yang datang, kemudian dilanggar lagi, datang lagi, dilanggar lagi, datang perintah lagi, dilanggar lagi. Nah, dari situlah dalam pelajaran kita itu dimaknai bahwasanya manusia ini selalu memiliki sifat ada kebebasan untuk melanggar sebuah aturan atau perintah. Artinya tidak sesuai dengan jalan atau kehendak Tuhan. Terbukti dalam peristiwa Musa itu. Atas dasar peristiwa Musa itu, di mana tidak cukup hanya dengan perintah, sehingga hubungannya dengan Yesus bahwasanya Allah ini menurunkan firman atau memberikan perintah bukan hanya dalam bentuk tulisan saja, melainkan dalam rupa manusia, supaya bagi kita yang setelah Musa ini mengerti dan melihat langsung contohnya bagaimana sih seorang manusia yang diharapkan oleh Tuhan atau Allah, seperti apa sih.
contoh manusianya atau wujud nyatanya, ya dalam pelajaran kita dimaknai bahwasanya Yesus itulah wujud daripada manusia yang seharusnya atau yang disukai atau dicintai oleh Tuhan atau yang dikehendaki Tuhan. Manusia yang seperti Yesus itulah yang dikehendaki. Dari mulanya hanya perintah-perintah saja tetapi tetap tidak ada perbaikan, sehingga datanglah dalam wujud manusia supaya ada bentuk wujud contoh nyatanya. Sehingga bagi mereka yang sudah mengenal atau mengerti mengenai Yesus kemudian tidak mengikuti, nah itu nanti akan ada penghakiman sendiri. Dalam pelajaran Kristen hal itulah yang saya ketahui dan saya terima. Ini di luar mengenai pelajaran mengenai doktrin Tritunggal atau yang lainnya, tetapi pemaknaan hubungan peristiwa. Nah, kira-kira jawaban saya mengenai tadi masalah firman itu, Pak, bahwasanya wujud firman yang dinyatakan oleh Allah itu adalah manusia yang hidup. Dalam kekristenan, manusia yang hidup ini tidak bisa dipisahkan dengan Bapa, atau kalau istilah gampangnya ya konsep Tritunggal itu. 3 pribadi tetapi tidak bisa dipisahkan. Atau satu hakikat. Kira-kira begitu, Pak. Ya, saya sambung deh. Allah beberapa kali memperlihatkan Tuhan kemujizatannya, kehebatannya. Adam dijadikan tanpa ibu bapak. Kemudian Hawa cuma dari tulang bisa jadi manusia. Begitupun Yesus, ya. Maka dari Yesus itu ada ibunya, ada darah daging, juga dari anak manusia, kan begitu. Jadi kalau Yesus dikatakan bukan ciptaan, ya, dia berasal dari ciptaan. Ini Allah ini sudah berkali-kali lihatlah alam ini dengan seisinya. Itu kehebatan Allah. Dan memperlihatkan dirinya Allah itu kekuasaannya seperti awan di kitab Anda, seperti api. Bukan berarti api dan awan itu ada Allah, tapi juga tidak percaya. Dengan masa ke masa, meskipun ajaran sudah dilencengkan, ajaran Musa Tauratnya, bukan semuanya ajaran Taurat itu ya dilencengkan oleh Musa. Dilecehkan pengikut Musa, seperti darah dipercik, di mimbar, masuk dengan bau binatang. Islam juga ada yang menyalahi sekarang itu seperti itu. Ya, berkorban dikasih pohon kayu di sini ada angker. Ya, bukan begitu ajaran Nabi Muhammad. Begitupun diluruskan Yesus, bukan meniadakan hukum Taurat yang 10 perintah Tuhan, baik pun diimplementasi di dalam hukum Taurat itu. Ya, adapun penambahan tidak ada membawa hukum baru, hukum syariat Yesus, tapi meluruskan ketuhanan benar. Allah kita, hai Bani Israel, Allah yang esa, Allah yang maha tinggi dan maha suci. Kami pun subhanahu wa ta'ala. Jangan diolok-olok subhanahu wa ta'ala. Di kitab Anda juga ini ada mengatakan Allah itu Allah yang maha tinggi dan maha suci. Sekian, terima kasih. Saya tidak lagi bertanya. Dilanjut dengan yang lain. Terima kasih, admin. Baik, Pak Haji Darmas, Ya, terima sama-sama, kasih. Pak. Oke, selanjutnya silakan Pak Bayu. Masih lagi ini satu lagi aja ya, Bu. Oke, terima kasih Ya. Bu. Ini dari sore saya cuma nyimak, mungkin ini udah ada seksi tanya jawab. Saya juga pengen tanya sama Bang Antoni aja. Kalau sama Bro Ginting hampir tiap malam ketemu. Bosen ya? Ya enggak sih Bang. Ini milih-milih nih, nggak boleh nih. Apa Biar- pelanggaran HAM nih? Biar ada suasana. Lanjut. Ada Rizka di antara kita. Bang Antoni. Silakan. Oh ya. Bang Antoni, selamat malam. Selamat malam. Ya, ini saya mau tanya nih. Selama ini saya ini tanya juga belum pernah saya tanyakan. Bertanya-tanya belum pernah saya tanyakan. Apakah menurut pemahaman Anda, terlepas Anda mewakili orang Kristen apa bukan, apakah Yesus itu Allah sendiri? Itu aja sementara. Nanti bisa dilanjut. Itu aja sementara. Oke. Tadi kan sudah kita bahas berulang-ulang bahwa Yesus itu adalah firman. Karena Tuhan Allah berkuasa. Bisa apa saja dia. Bisa menjadi manusia, bisa menjadi api, bisa menjadi apa gitu. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah menjadi manusia. Di dalam diri Yesus itu ada keilahian.
Makanya ketika dia Yesus, ketika di dunia ini, dia dapat membuat mukjizat. Ya. Dan dia memang Maaf. Sebentar, maaf. Maaf. Saya tidak perlu panjang. Artinya saya punya cuma tanya gini. Apakah Yesus itu Allah sendiri? Kalau iya, ya. Kalau tidak. Saya tidak Yesus perlu. itu adalah Allah sendiri. Nah, itu berarti Yesus itu Allah sendiri. Itu ya. Ya. Nah, Di ini dalam saya Yohanes tanya. 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke. Yang Iya. penting kan saya sudah dapat jawaban bahwa Yesus itu Allah gitu kan, menurut Anda kan? Iya. Pertanyaan yang kedua, yang mati di tiang salib itu apakah Allah? Kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Iya. Apa lagi? Kemanusiaan. Tadi katanya Yesus itu Allah sendiri. Begitu mati di Allah tiang Bapa, salib. Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Iya. Terus Tuhan Anda ada berapa? 1. Namanya? Allah Ehad. Esa Ehad. Allah ya, bukan Yesus. Yesus itu Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 1 hakikat, 3 oknum. Pertanyaan. Nama Tuhan Bang Santon itu siapa? Elohim. Berarti Elohim. Yesus. Berarti 3 gitu. Apanya? 1 Tuhan. Ya, satu namanya. Ya. Pusing aku. Namanya siapa? Bang Antoni. Tadi kan sudah saya katakan. Namanya tadi bilang Elohim. Namanya Elohim, Yesus apa Allah gitu loh. Elohim. Allah. Tadi kan udah saya bahas tadi. Mungkin Anda sebelum datang tadi ya. Allah itu adalah golongan. Golongan. Tadi teori kan udah tadi itu adalah golongan. jabatan. Allah golongan, terus Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya Allah. Berarti Tuhan Anda Enggak, golongan. Golongan sama kayak presiden. Presiden ada 3 kan kacau Indonesia. Udah Pak. Udah dijawab, jangan dipaksa. Udah. Oke. Berarti yang penting Bang Andi, saya sudah dapat jawaban bahwa Yesus itu adalah Allah. Oke, Bang Andi. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ini suara apa sih ini? Lagian motor begini hari masih lewat aja. Oke, silakan Dr. Husaima selanjutnya. Umi, ada suara saya? Ada. Ada. Monitor Dok, silakan Dok. Oke. Makasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati mendalam Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Saudaraku tadi mengatakan Antoni bahwa semua di dalam Alkitab adalah firman dari Allah. Setelah diteliti lebih 1000 pertentangan di dalamnya. Al-Quran menantang, saudara. Silahkan cari tentang dalam Al-Quran. Sementara di dalam kitab Bible lebih 1000 pertentangan. Bagaimana pandangan saudara tentang diilhami Roh Kudus? Apa Roh Kudusnya berbeda-beda? Atau orang yang menerima Roh Kudus itu salah tulis? Silakan, Antoni. Oke, terima kasih. Pasti larinya ke gajah ini. Ada kupingnya. Ya Pak Antoni ya. Lanjut. Rohul Kudus ini kami mengimani bahwa bukan hanya 1 nabi, beberapa nabi Tuhan datang kepada Nabi A, contohnya
dia berbahasa dan menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Otomatis kadang-kadang diterjemahkan berbeda. Datang kepada ilham itu kepada Nabi si B, bahasanya beda dan penyampaiannya berbeda. Dan kadang-kadang tanggapannya berbeda. Datang kepada Nabi si C, bahasanya beda. Mungkin penyampaiannya berbeda, tanggapannya berbeda. Namun tujuannya satu, adalah menyampaikan firman Allah kepada manusia, untuk manusia disadarkan, dan apabila sadar bahwa Tuhanlah yang menyampaikan itu, dan mereka akan hinsap dan mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi itu. Itu. Bagaimana bisa sama, saudaraku? Dia lain mengatakan, Pengarangnya sama, satu Tuhan. tunggu dulu. Dia lain mengatakan, Ya sama. dia Cuman mengatakan cara nabi. penanggapinya. Dia Ya, lain cara mengatakan menanggapi. lain mengatakan Tuhan. Dari 4 kriteria itu yang mana benar? Benar semua. Benar semua. Benar semua. Benar semua kalau itu berasal dari Allah. Jadi dia manusia hamba, dia nabi, dia rasul, dia Mesias, dia Kristus, dia Tuhan. Benar semua. Benar semua. Jangan. Oke, Kita hormati jawabannya. Ini. Oke, terima kasih Pak Dokter Husaima. Yang lain nggak ada lagi. Terakhir dari saya, Umi. Silakan. Dikit doang kalau saya. Bro Admin sama Bro Antoni, terakhir pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Anda tentang hasil diskusi barusan? Silakan berdua. Hasil diskusi bagus. Ya, Oke. bagus. Cuman kita penerapannya masing-masing lah. Kita menanggapi bagaimana cara penanggapinya kita itu. Soalnya kita bersatu di dalam negara Republik Indonesia untuk dalam memajukan NKRI. Mantap, merdeka. untuk Satu memajukan lagi bangsa bang. dan negara kita ini aja. Satu lagi. Apa Bang Bro Admin sama Bang Antoni ini percaya nggak sama hadis yang dibawa sama si Saifuddin Ibrahim? Percaya nggak? Nggak tahu dia itu, jangan dibenturin. Enggak, maksud dia percaya apa enggak? Oh, enggak percaya. Hadis yang mana? Oke, udah cukup, makasih. Makasih udah enggak usah. Kalau mau nanya, Bang Imrus kalau bawel nanti co-host mute permanen. Iya. udah pendapat Bro Admin belum nih hasil tanggapan diskusi tadi Bro Admin? Ya, kalau saya rasa sih sudah bagus. Cuman tadi sedikit ada kesimpulan-kesimpulan itu. Saya juga tidak membuat kesimpulan ya. Hanya mengutarakan pendapat-pendapat dan menjawab saja. Tadi sempat ada beberapa yang menyampaikan kesimpulan-kesimpulan itu. Saya rasa kalau kesimpulan nggak perlu ya. Oke. Itu aja, Pak. Oke, untuk itu aturan di JCC itu pertama adalah dilarang menghujat personal, dilarang menghujat sesembahan masing-masing atau kitab suci orang lain, dilarang berbicara politik praktis. Apabila dalam diskusi tadi kira-kira ada kata hilap yang bisa menyinggung perasaan kepada kedua saudara kita ini, kami dari JCC minta maaf dan semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa berdiskusi di lain waktu. Kira-kira begitu. Umi menambahkan ya, Umi menambahkan karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Jadi betul ya Bang, ini Bang Antoni, Bro Admin juga kalau misalkan ada oknum ya, lalu berbicaranya menghujat, contohnya tadi Umi mungkin ada sebagian teman-teman yang tahu, Umi tidak ragu untuk meng-kick partisipan dari Muslim karena tidak bisa diingatkan saat menghujat sesembahan lain, karena di dalam ajaran Islam saja, di dalam Al-Quran Allah itu melarang kami untuk menghujat sesembahan selain daripada sesembahan yang kami sembah begitu. Namun ini di sini karena kita adalah tolabul ilmiah, sama-sama kita belajar di sini, ada yang mesti Umi ingatkan juga baik untuk teman-teman Muslim ataupun teman-teman Kristen supaya kita sepakat ya nantinya. Tapi ini di luar teman-teman Kristen mau menerima atau tidak, karena di sini Umi ambil dari buklet ya, dalam buklet penginjilan dari halaman 5 ya. Jadi ini terkait mengenai Yesus dan Nabi Isa ya. Yesus itu adalah sebutan dari bahasa Yunani
Isa adalah sebutan dari bahasa Arab. Nah, ini kedua sosok ini bukanlah seorang Yunani dan juga bukan seorang Arab, begitu kan? Yesus ini adalah, ya kalau Umi pakai nama Yesus, ya Yesus ini adalah seorang Yahudi, dia dari Nazaret, tentunya dia mempunyai nama asli yang bukan nama Yunani, juga bukan nama Arab. Nama dari Yesus itu yang sebenarnya adalah Yeshua HaMashiach, kalau disingkat jadi Yosua. Nah, ini adalah, Yesus ini adalah, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Bible dikatakan dia adalah anak dari seorang wanita yang bernama Maria, terlahir dari bukan hasil proses persetubuhan, sama ya, artinya harus disepakati. Nah, ini ada catatan yang harus teman-teman Kristen ketahui yang Umi ambil dari buklet penginjilan halaman kelima. Jadi yang membedakan antara Yesus yang ada di dalam Alkitab juga Isa yang ada di dalam Al-Quran. Ini dia adalah seorang penginjil, namanya Abdul Masih, ya, dia menggunakan nama Islam, namanya Abdul Masih. Ini ada di dalam buklet penginjilan. Dia mengatakan begini, Al-Quran mengklaim bahwa ia diwahyukan kepada Muhammad oleh malaikat Jibril mulai dari sebuah gua. Tetapi gambaran Yesus yang dipresentasikan oleh Al-Quran berbeda secara radikal dengan pesan Gabriel kepada perawan Maria dalam Injil. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril yang mewahyukan Quran kepada Muhammad bukanlah malaikat Gabriel yang ada di dalam kitab suci Yahudi dan Kristen. Isa Muslim memang tampak mirip dengan Yesus Kristen, namun kemiripan ini hanya ada di permukaan saja. Secara tegas, Quran menyangkali keterangan Injil yang paling penting mengenai Yesus. Quran mengatakan bahwa Yesus hanya seorang manusia dan bukan Tuhan. Bahkan ada seorang lain yang disalibkan untuk menggantikan tempatnya. Bahwa ia tidak pernah bangkit dari kematian, bahwa ia akan datang kembali ke dalam dunia sebagai Muslim yang menghancurkan kekristenan, dan bahwa ia jauh lebih rendah dibandingkan Muhammad. Quran menyangkal status Yesus sebagai hakim tinggi dan Tuhan di atas segala sesuatu. Ini ada di dalam buklet penginjilan. Halaman kelima, silakan dibuka. Nah, tulisan penginjil Abdul Masih ini adalah sama sekali bukan karya yang ilmiah, melainkan halusinasi dia yang tidak alkitabiah sama sekali, begitu kan? Nah, ayat-ayat palsu yang dibuat oleh dia ini kemudian disisipkan ke dalam Bible, ini menyebabkan penyebab utama lahirnya perbedaan persepsi antara Al-Quran dan Bible mengenai sosok seorang Nabi Isa alaihissalam ini. Padahal kalau kita merujuk, siapakah Nabi Isa di dalam Al-Quran? Yang merujuknya kepada Yeshua HaMashiach, seorang putra yang terlahir dari perawan suci bernama Maria, ya, yang lahir dari kalimatullah, sama seperti halnya yang ada di dalam Bible. Jadi ini sudah jelas ya, siapa yang memulai atau mengarang-arang bahwa Isa yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran, berbeda sekali katanya dengan Yesus di dalam Kristen. Dan ini terjawab di dalam Yohanes 17 ayat 3 di dalam versi Celebers, versi sebelumnya. Bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Nah, kalau kita juga tidak bisa memungkiri, teman-teman Kristen tidak bisa memungkiri, di dalam kalender sekarang dikatakan kebangkitan Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih, ada gereja Isa Al-Masih. Artinya Isa Al-Masih ini adalah Yesus juga. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya pelafazan saja. Yeshua HaMashiach ke arah timur itu dikatakan oleh bangsa Yahudi diberi nama Yesus Kristus. Artinya Yesus seorang Mesias. Begitupun di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih. Al-Masih ini diambil dari akar kata Masaha. Seperti itu. Jadi sebetulnya merujuk pada yang sama. Apalagi kalau misalkan antara Arab dengan Aramaik, itu adalah satu rumpun bahasa sehingga hampir sama. Makanya tadi dikatakan oleh Bang Hilal atau siapa tadi ya, Bang Muhammad Sugito, bahwa di dalam bahasa Aramaiknya Isa itu disebut Isyo. Kenapa di dalam bahasa Arab tidak menggunakan Isyo juga? Karena di dalam huruf Arab itu tidak mengenal konsonan O seperti itu. Jadi merujuk kepada sosok yang sama. Nah ini Umi minta kepada teman-teman Kristen, silahkan pelajari lagi Yohanes 17 ayat 3 dan silahkan buka lagi di dalam buklet penginjilan halaman kelima. Di sini penginjil yang namanya Abdul Masih, dialah yang membedakan itu. Padahal di dalam kitab Bible sendiri tidak ada Yesus dikatakan lahir di kandang domba. Yang ada di sana kemudian dia diletakkan di atas palungan. Tidak diceritakan lahirnya di mana, tetapi di dalam Al-Quran diceritakan Yesus itu lahirnya di mana. Yang ada di dalam Bible tidak ada Yesus lahir di kandang domba.
Hanya ada dikatakan di sana, kemudian dia dibaringkan di atas palungan. Apakah palungan ini kandang domba? Bukan. Palungan ini adalah tempat minum binatang ternak yang kemudian di sana dikasih jerami. Seperti itu ya. Jadi bukan kandang domba palungan itu. Itu biasanya letaknya di luar kandang. Pada saat ternak dikeluarkan dari kandang, mereka minum dari palungan itu. Jadi tidak ada satu ayat pun di dalam Bible yang menyatakan Yesus terlahir di kandang domba. Yang ada sekali lagi, kemudian dia diletakkan di atas palungan. Tidak diceritakan lahirnya di mana, tapi di dalam Al-Quran diceritakan lahirnya, tempat lahirnya di mana. Pada saat Maria merasakan sakit yang amat sangat pada saat itu. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengatakan kepada Maria, jangan takut, goyangkanlah pohon itu. Nah, seperti itu ya. Pada saat pohon kurma itu berbuah dan kurma yang matang akan jatuh sehingga bisa dimakan oleh Maria yang pada saat itu merasa lapar. Seperti itu. Nah, jadi di sini ini ya, teman-teman Kristen yang Umi harapkan teman-teman Kristen silahkan buka kembali Bible-nya, Yohanes 17 ayat 3, versi yang terdahulu, versi Celebers, versi kuno. Karena kalau yang namanya Yesus Kristus sudah diterjemahkan kepada versi yang lebih modern, yang lebih kekinian begitu ya. Tapi di versi yang terdahulu, di versi Celebers, makanya tadi Umi sarankan, kalau misalkan mau buka, lihat perubahan-perubahan kalimat itu dibuka di paralel. Seperti halnya Yohanes 13 ayat 13 tadi. Kalau kita lihat di versi paralel, kita akan tahu kapan Yesus disebut sebagai Tuhan itu pasca tahun 2000. Sebelumnya Yesus itu guru, utusan, guru, tuan, guru, rabi, guru, junjungan. Bukan guru dan Tuhan. Tuhan ini setelah tahun 2000. Seperti itu. Ini hanya sekedar informasi aja, karena di sini kita sama-sama tolabul ilmi, kita sama-sama mencari ilmu. Tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa permusuhan. Kita berdiskusi adalah untuk mencari pembenaran, bukan untuk mencari kita berdiskusi untuk mencari kebenarannya seperti apa sih, bukan mencari pembenaran seperti itu. Dari yang lain mungkin akan ada yang ditambahkan. Silakan. Langsung ditutup aja Umi, udah mau 2 jam lebih, hampir 3 jam. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Umi tutup diskusi ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga kita memohon ampunan kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Mungkin tadi kita tidak terasa mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati sesama kita, ya kita memohon ampunan kepada Allah. Dan Umi juga mohon maaf kepada teman-teman Muslim ataupun teman-teman Kristen seandainya ada perkataan Umi yang melukai hati teman-teman. Baik sahabat-sahabat semua, juga teman-teman netizen yang ada di live chatnya semua channel Menerasi Arah JCC, Umi mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan doanya. Tetap besarkan channel-channel Kristen, dukung channel-channel Kristen, dukung siar kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Baik, Umi tutup pertemuan ini dengan ucapan jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Antoni, terima wabarakatuh. kasih.